Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan Ang Nawar yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi. Hari ini saya akan membahas mengenai kopior. Ya, saya akan datang bersama foundersnya Yayasan Persatuan. Inilah yang merupakan informasi yang bagus untuk para investor, terutama sekarang adalah di pendidikan, sektor pendidikan. Masalahnya sekarang ada masalah di UKT yang tinggi. Nah, kenapa? Ke depan universitas, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta memiliki dana endowment. Ya, dana endowment ini investasikan di kelapa kopior yang setiap bulannya nanti akan menghasilkan uang. Produk kopiornya. Kalau asli di alam, kopior itu luruh dan busuk jadinya. Jadi tidak ada cadangan makanan untuk embrionya membesar. Jadi kita harus keluarkan embrionya. Kalau buah-buahnya sekarang udah sampai ke udah ekspor tuh. Belum Pak ekspor. Jadi kami posisi untuk memenuhi pasar lokal aja belum cukup Pak. Betul. Belum cukup. Kita hanya mampu mensuplai kurang lebih hanya bisa 40 sampai 50% saja Pak yang kita bisa pasok. Wah, jadi pasar lokal ya belum. Itu pun hanya Jabodetabek Pak. Oh, Hanya Jabodetabek. baru Jabodetabek ya. Belum ke Jawa sana Pak. ya. Artinya masih terbuka. Betul. Ya peluang untuk produksi. Karena di kopior kan sebenarnya lebih populer di Jawa sana. Nanti ini ditanamnya di mana? Mereka mulai tanam. Nah, di kebun kami juga kan sudah ada kebunnya Pak, kurang lebih 5.000 pohon. Nah, ini posisinya untuk dijual bibitnya Pak di belakang. Kita bisa lihat di nursery untuk di konsumen yang pengen buka kebun. Posisinya sekarang udah nggak inden lagi Pak Ang. Ya. Dulu kan inden ya. Inden, Nah, ya. sekarang nggak. Sekarang nggak inden ya. Nggak. Termasuk nanti Yayasan Persatuan bisa 1 miliar per bulan, per tahun ya, per hektar. Masuk ke sini harus disungkup dulu. Kenapa? Karena dia kelembabannya harus tinggi dulu Pak. Masih belum boleh kena. Betul, belum boleh langsung kena Matahari langsung ya. udah langsung. Iya. Dari sini pindah ke sungkup yang agak besar dulu ini. Oh. Nah, jadi setelah Oh, ke sini dulu ya setelah di sana. Oh, iya. sudah mulai tinggi, Hmm. jadi pindah ke sini. Oh, setelah dari Udah mulai sini dibuka, ya. dibuka ke sini ya. Udah mulai dibuka, setelah dibuka itu baru ke sini, tunggu besar. Oh, iya nih. Ini udah siap nih. Nah, yang Ya, kita jual yang ini Pak, yang sudah siap jual minimum 40 cm tingginya 40 cm. minimal. Oh, iya. Ini udah Ini udah lebih. Lebih. Ini hampir setengah meter lebih. Iya ya. Jadi udah siap nih salur. Aduh, ada berapa ya Pak kira-kira nih? Ini sekarang banyak Pak. Banyak ya? Jumlahnya Oh iya, ribuan ya. Jadi udah nggak ngantri lagi Pak. Nggak Dulu ngantri kan ya? Kita ngantri 2 tahun. Iya, ngantri. Nah, Sekarang itu tidak karena ada. tadi prosesnya di lab kan lama. Iya ya. Jadi kalau sekarang ya alhamdulillah kita sudah bisa. Jadi ini baru keluar. Iya, Betul. ini Pak. Ini yang diantar ke ini. Nanti setelah ini nanti dikasih label dulu. Nah, Label, kita ya. udah sertifikasi. Sudah sertifikasi BPSBP. Sudah tersertifikasi. Wah, udah. Ininya kan dia harus Iya. betul karena harganya berbeda Pak. Karena berpengaruh ke jumlah dramatis. Itu pembesetannya ya. Ya, jadi di kami juga dikupas Pak. Iya. Itu dikupas biasa, hasilnya nanti seperti ini. Oh, iya. Nah, hasilnya seperti ini. Dikupas biasa. Nah, terus kami ada juga yang dipoles. Oh, dipoles ya. Nah, nanti hasilnya Jadi yang polesan kayak gini tinggal siap dijual ya.
itu juga bisa Pak. Cuman ini biasanya untuk Dipoles. Buahnya. Iya. ya dibuang serabutnya aja Pak. Iya, buang serabut. Sebenarnya ini biasanya normalnya kami tutup Pak ya. Enggak sama. Sama. Itu yang belum dipoles. Ini nanti dipoles jadi. Iya. Sebenarnya ini biasanya kami tutup Pak. Ditutup? Kami sisain Oh. sabutnya. Iya. Cuman ini permintaan dari konsumennya. Oh, konsumen minta digundulin. Ah, Ya, bukain. Kita tolong. ya. Ini Pak. Ya. Kita akan coba, Pak. Sama nanti yang enggak yang satu yang kopior ini aja. Yang kopior. Iya. Itu aja dulu yang kopior dulu. Kopior ya. Tuh, Pak. Kecil tuh. Jadi sebenarnya kalau di sini Pak, Iya. kalau saya sini minta tuh Iya. kadang saya minta yang manis. Yang manis tuh yang sebenarnya belum kopior banget. Dan kalau kopior itu di sini panennya 11 bulan umurnya. Jadi kalau kita panen di umur 9 atau 10 Oh, itu belum rontok tapi airnya manis. manis. Oh, iya iya. Nah, ini yang Ini yang kopior. kopior. Iya, Pak. Bisa dicoba, Pak. Ini alami tanpa gula. Iya. Ya. Ayo sendok deh, ayo sendok. Ada sendoknya. Sendoknya mau baik. Bisa dicicip airnya, Pak. Sendoknya, iya. Iya. Manis, Pak. Manis. Ini kelapa kopior yang manis ini yang baru 9 bulan. Dari Udah mau panen Pak. oh udah mau panen ya, 10 bulan kali ya. 10. Ini kan kelihatan Pak udah mulai Oh iya. lepas ya. Kalau yang 9 bulan tuh yang beneran masih Oh, mulus. manis bener. Iya, iya, iya. Jadi justru sebenarnya kalau misalkan kita mau panen itu yang kecil gitu. Yang kecil ya. Tapi kan orang biasanya pengen karena memang yang diambilnya itu dagingnya. Semakin besar kan semakin banyak. Iya. Wah, manis bener. Kalau yang tahu bisa malas. Iya, ya. Buat apa? Dan isinya juga nggak terlalu banyak. Jadi sekali makan cukup. Kalau misalkan yang besar kan harus kita habisin. Kenyang. Ya. Ya. Berikut Manggaran yang siap panen yang paling bawah. Setiap bulannya atau siklus 25 hari sampai 28 hari Manggaran baru sudah siap dipanen. Jadi dalam setahun ini bisa panen sebanyak 13 manggar. Tuh. Dan setiap bulan muncul selundang baru. Nah, ini terlihat selundangnya. Satu manggaran bisa menghasilkan buah 8 sampai 12 atau bahkan lebih. Ini jumlah manggarannya sudah ada 12. Yang bawah ini sudah layak panen. Minggu ini akan dipanen. Ya, setiap bulan bisa kita panen pohonnya. Tuh. Pertumbuhan selundang linear dengan pertumbuhan pelepah. Jadi satu manggaran ditopang oleh satu pelepah. Kita juga bisa mengukur pohon itu layak panen atau tidak dari
perhitungan pelepah. Kelapa kopior kinjah hijau seperti anggur ya. Tandan pertama, tandan dua, dan ketiga. Satu tandan 26 dan 27 butir ya. Nah, ini yang menarik, satu tangkai ada 2 buah, ada 3 butir satu tangkai. Konsisten di atas, konsisten ke atas, samping, ya. Inilah kelapa kopior kultur jaringan yang dikelola dengan SOP tinggi. Kita gunakan konsorsium mikroba produksi Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia. Kita gunakan biosilika untuk memperkuat jaringan sel. Kita gunakan humid acid untuk memperbaiki struktur tanah. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari karbon asal dari batok kelapa ya. Jadi ternyata Jepang, teknologi Jepang ya, coconut shell 100% ya, jadi 100% dari batok kelapa, dan ternyata harganya mahal ya untuk penyaring atau filter air. Ini adalah aktif dari tempurung kelapa ya, harganya mahal, dan ini gunanya untuk penyaring air ya, kemudian juga bisa menjadi energi ya. Nah, kemudian juga sabuk kelapa. Sabuk kelapa ini digunakan untuk pot ya, artinya ini untuk keindahan ya, dan untuk tanaman hias ya, untuk mencoba untuk supaya kelembaban tanaman, kelembaban tanah untuk tanaman ini terus terjaga. Dan juga sabut kelapa ini bisa juga digunakan untuk tambang hijau dan lain-lain. Kelapa kopior di belakang saya juga ini merupakan pohon kelapa kopior hasil dari kutu jaringan atau embrio, jaringan embrio dari PPKS unit Bogor ini. Nah, saya ditanya oleh seorang pengusaha, menurut Pak Aang untuk investasi ada pohon durian, ada pohon alpukat ya, apa menurut Pak, yang mana ya? Saya bilang investasi di kopior. Kenapa investasi di kopior? Karena dalam investasi kopior hasilnya setiap bulan, dan setiap bulan ini bisa dibuktikan ya. Sedangkan tanaman lain itu tanaman musiman ya. Nah, jadi kita juga melihat bagaimana potensi dari kelapa kopior ini ya. Kopiornya
bisa dikemas, ya. Kemudian batok kelapanya ternyata ini merupakan bahan baku untuk karbon aktif, dan ternyata karbon aktif yang menggunakan teknologi dari Jepang itu harganya begitu mahal. Jadi 25 kilo itu nilainya hampir 2 juta, luar biasa, ya. Kemudian kita lihat lagi air dari lapak kopior ini juga merupakan bahan untuk stamina, ya. Kopiornya sendiri itu merupakan bahan untuk manusia berstamina tinggi, ya. Kemudian juga tadi batok kelapanya ini untuk energi, tapi juga ke depan akan menjadi masalah di dalam penyediaan air bersih, karena karbon aktif ini adalah untuk filter air. Nah ini, ya. Kemudian setelah itu juga ada sabut kelapanya. Sabut kelapanya juga itu bernilai tinggi untuk bahan bahan kokopit, ya. Kemudian juga selanjutnya adalah yang namanya sapu lidi juga bisa dari sini, ya. Jadi artinya investasi lapak kopior dalam 1 hektar itu membutuhkan, ya, jarak tanam 7 kali 6 meter, berarti ada 238 bibit, ya. Dan bibitnya sekarang tersedia banyak. Nah inilah yang merupakan inspirasi buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.